Madrasah yang saya hormati seluruh pengawas pembina, terutama juga ada Pak Camat dan wakilnya mungkin di lingkungan Kemenak Kota Depok, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Terima kasih, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hari ini kita berkesempatan untuk bertemu walaupun melalui Zoom. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi inti dari pembicaraan yang akan kita bahas. Salawat serta salam tidak lupa kita junjukkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, dan kemudian pada hari akhir di mana kita tidak mendapatkan lagi pahala karena pahala kita kurang, maka insya Allah syafaat dari baginda Rasul yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf waktunya sudah diambil, mungkin ada kegiatan yang sudah terjadwal. Satu kehormatan bagi saya pagi ini kita, atau pagi menjelang siang ini, bisa mengikuti Zoom meeting bersama. Tentunya untuk membicarakan tentang madrasah inklusif yang PMA-nya itu, atau mungkin perdirjennya itu sudah lama, tapi baru bisa kita bahas, kita sosialisasikan sekarang. Bapak Ibu, tidak banyak orang yang mau bergerak di dalam pendidikan inklusif. Tapi karena aturan yang menghendaki kita untuk melaksanakan itu, maka kita harus sudah mulai. Setidaknya kalau di Kabupaten Bogor sudah mulai 2 tahun yang lalu, atau di Kota Bogor juga demikian. Kota Depok hendaknya sudah harus bergerak untuk mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya memang dalam mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus atau pendidikan inklusif yang nanti akan kita buat, terus terang agak berat sedikit. Kenapa? Karena mendidik anak normal saja kita butuh kesabaran dan ketekunan, apalagi kita mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi insya Allah saya yakin di tangan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan semua yang sulit akan terasa mudah, semua yang mudah akan dijalankan dengan baik, sesuai dengan tugas dan fungsi kita selaku pengawas pembina maupun selaku kepala madrasah di lingkungannya masing-masing atau di jenjangnya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak kita yang memang memiliki keterbatasan tertentu. Apabila mereka nanti disatukan dengan anak-anak lainnya, ini tentunya akan menimbulkan hal-hal yang mungkin perlu diantisipasi. Jadi untuk itu sosialisasi ini nantinya juga berikut dengan jawaban ataupun akan dibahas juga apa yang menjadi pertanyaan setelah diadakannya madrasah inklusif, terutama mengenai bagaimana guru-gurunya sudah mendapatkan pelatihan khusus mengenai ini, bagaimana fasilitas di madrasah, bagaimana kita menangani setiap permasalahan yang mungkin akan timbul. Tentunya semuanya butuh perhatian dari kita semua untuk bisa mengerti dan mau melaksanakan pendidikan inklusif di madrasahnya masing-masing. Pendidikan inklusif itu bukan cuma sekedar menempatkan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu di dalam ruangan saja, saya kira. Tapi lebih dari itu, pendidikan inklusif itu juga harus nantinya bisa menciptakan sebuah rasa persaudaraan dan kebersamaan, dan juga tumbuh empati dan simpati dari siswa-siswi kita kepada sesama. Sehingga nantinya pendidikan inklusif ini bukan cuma perkara kita mengasah keilmuan anak yang berkebutuhan khusus, tapi juga bisa menjaga sisi kemanusiaan yang ada di madrasah. Pendidikan inklusif yang sejak awal memang apabila kita merunut kepada Undang-Undang 45 pasal 31 itu adalah amanah
Di sana kita ketahui bahwa setiap orang, setiap warga itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, kita berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa adanya diskriminasi, baik dari suku, agama, ras, maupun antar golongan. Tapi kaitannya dengan ini adalah kaitan dengan anatomi dari siswa didik. Bapak Ibu semua, kita meyakini pendidikan ini, inklusif ini nantinya bisa menjadi pemersatu di antara kita tanpa memperhatikan lagi dari partai politik mana dia berasal, dari unsur golongan ekonomi mana dia datang, dan juga ini nanti akan menghilangkan sekat insya Allah antara orang kaya dan miskin, antara orang yang mampu dan yang tidak mampu, termasuk antara anak normal dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Pendidikan yang setara bagi semua ini nantinya dapat mengantarkan anak-anak kita meraih impian mereka secara bersama-sama. Kita berharap karena kita sadar bahwa setiap anak yang memiliki kebutuhan khusus tersebut atau anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri, mereka juga memiliki potensi. Ma khalaqta hadza batila. Jadi Allah sudah menciptakan apapun di muka bumi ini sudah berikut dengan potensinya, berikut dengan kekurangannya dan lain sebagainya. Tapi saya yakin apabila kita melihat banyak sekali anak-anak yang unik dengan keunikan itu, justru mereka lebih bisa mengangkat derajat kita daripada masyarakat atau anak-anak awam lainnya. Oleh sebab itu, saya mohon dalam sosialisasi pada kali ini nanti akan diceritakan bagaimana sistem itu bisa berlangsung di madrasah, bagaimana kurikulum itu nanti diterapkan, dan bagaimana suasana pembelajaran yang harus disesuaikan karena berbeda dengan suasana belajar seperti pada umumnya. Itu semua demi menunjang anak-anak yang memiliki keunikan tersebut untuk dapat bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Maka kita harus siap. Kita harus siapkan lingkungan, kita harus siapkan infrastruktur, kita harus siapkan SDM demi rasa keamanan, demi rasa kenyamanan dari siswa, dan demi juga membuat mereka anak-anak yang memiliki keunikan ini akan terus berkembang, tumbuh berkembang sesuai dengan harapan dari orang tua maupun dari guru-gurunya. Sebagai institusi pendidikan, saya kira yang akan menanamkan kompetensi sekaligus akhlak kepada para peserta didik, saya mendorong penyelenggaraan pendidikan inklusif pada madrasah ini, terutama di lingkungan Kemenak Kota Depok ini, harus sudah berjalan pada tahun ini. Memang tidak mudah, tapi setidaknya apabila bertahap, mulai dari sosialisasi, kemudian pengetahuan dari SDM, kemudian infrastrukturnya mungkin dari 5%, 10%, 15%, dan lain sebagainya. Tentunya ini nanti akan lebih memudahkan kita lagi di dalam evaluasi pada tahun-tahun berikutnya. Jika pendidikan inklusif sudah terselenggara di madrasah Bapak Ibu semua atau di Kota Depok, maka selanjutnya saya mendorong kemudian dibentuklah kelompok kerja guru madrasah inklusif agar nanti kita bisa saling sharing di sana dan Bapak Ibu semua bisa saling berbagi ilmu, kemudian berbagi pengalaman, dicarikan mitigasinya, dicarikan pemecahan masalah atas segala problem madrasah inklusif yang ada di Kota Depok. Bapak Ibu semua di bawah koordinasi Kasubag TU dan Kasih Pendidikan, juga para pengawas tim sukses saya di Kota Depok, saya harap semua bisa mengawal penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dengan baik. Karena ini adalah amanat undang-undang dan juga ini adalah amanat Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya berharap ini bisa ada pada tahun ini di Kota Depok, tentunya dengan berjenjang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan langkah kita di dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa melihat suku, agama, ras, dan dalam hal ini anatomi dari anak-anak peserta didik kita. Demikian
Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf karena memang ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi kita hanya bisa melalui Zoom. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibuka Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibuka Bapak. Mohon dibuka kegiatan ini oleh Pak Kepala. Baik. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi madrasah inklusif lingkungan Kemenak Kota Depok dengan resmi saya buka. Silakan dilanjut, terima kasih. Baik. Terima yang sebesar-besarnya buat Pak Kepala PLH Kemenak Kota Depok. Selamat melanjutkan tugas, Pak. Semoga lancar semuanya. Amin, amin. Terima kasih, Pak Kasih. Ya. Lanjut. Ya, sama-sama, Pak. Dan kebetulan kami ada di MI Anuriah, Pak. MI Anuriah yang kita ceritain kemarin. Ya, salam untuk Pak Kepala Madrasah Anuriah. Mudah-mudahan ya, insya Allah disampaikan salamnya. Ya. Ini semua. Terima kasih, ya. Anuriah. Terima kasih. Ya, Bapak. Silakan, Bapak. Baik, Bapak Ibu, para peserta Zoom, sosialisasi madrasah atau RA inklusi, apa yang disampaikan Kepala tadi mudah-mudahan bisa kita simak. Beliau sangat concern dengan program madrasah inklusi. Bahkan beliau adalah Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bogor yang sekarang jadi PLH di Kemenak Depok. Bogor sudah lebih dahulu, bahkan ada pengawas khusus Bu Maskanah namanya, yang sebetulnya orang Beji tapi tugas di Bogor. Beliau khusus diberikan tugas khusus sebagai pengawas madrasah inklusi. Nanti kita bisa koordinasi dengan beliau di sela-sela kesibukan beliau di Bogor, mudah-mudahan bisa membantu nanti kegiatan pelatihan atau pembinaan guru-guru yang sekolahnya menerima anak-anak inklusi. Baik, tanpa panjang kalam, kita ada 2 pemateri dari Yayasan Wahana Inklusi yang memang kemarin sudah beraudiensi dengan kami, dengan Pak Kepala, dengan Pak Kasubag. Beliau didukung oleh Pak Direktur KSKK, Pak Profesor Isom, juga oleh Bu Menteri. Oh, Yani udah namanya Yani. Oh. Terkait dengan sosialisasi dan pelaksanaan program madrasah inklusi ini sangat didukung oleh Ibu Menteri dan Pak Direktur. Dan Depok ingin dijadikan salah satu daerah yang menjadi percontohan untuk kegiatan inklusi. Nah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan dari Yayasan Inklusi Indonesia yang mungkin dalam hal ini akan nanti dipandu oleh Pak Nunu. Pada beliau dipersilakan. Silakan, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmatnya kita dapat berkumpul bertatap maya dalam kegiatan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah ya se-Kota Depok. Kemudian sholawat dan salam marilah kita tetap limpahkan ke junjungan alan Nabi besar Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok yang tadi sudah memberikan
arahan sekaligus membuka kegiatan beserta jajaran, wabil khusus kepada Bapak Kasih Madrasah, Pak Sadeli. Tentunya hal yang sangat menggembirakan buat kami, Yayasan Wahana Inklusif Indonesia, bisa bertemu walaupun saat ini baru ditakdirkan secara tatap maya, tapi mudah-mudahan insya Allah pada masa yang akan datang kita bisa langsung bertatap muka langsung ya. Nah, sesuai yang tadi disampaikan kepada Bapak Ibu peserta bahwa di siang hari ini Wahana Inklusif Indonesia bersama sebenarnya pengawas pendidikan inklusif Kabupaten Bogor, Bu Haja Maskana akan berbagi sedikit informasi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah, khususnya terkait dengan kebijakan. Karena kalau bicara tentang hal-hal yang terkait dengan layanan kepada anak, tentunya itu membutuhkan waktu lebih panjang lagi. Setidaknya harus berinvestasi waktu sekitar 3 hari gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua peserta yang hadir, Bapak Ibu Kepala Madrasah dan juga jajaran di Kota Depok. Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu, kami harus berbagi. Saya harus berbagi dengan Bu Haja Maskana, dan Bu Haja Maskana sebenarnya lagi ngisi juga di tempat lain, walaupun secara daring. Jadi saya kesempatan pertama mungkin bisa langsung saja kepada Ibu Maskana, silahkan. Baik, terima kasih Pak Nunu. Saya nanti izin share ya Pak Kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Depok beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh pejabat yang ada di Kementerian Agama Depok. Yang saya hormati Bapak Nunu dari Wahana Inklusif Indonesia. Yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh peserta sosialisasi pendidikan inklusif. Alhamdulillah hari ini kami berdua bisa bersilaturahmi ke Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan silaturahmi kita membawa keberkahan untuk kita semuanya. Selawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya izin share ya. Belum jadikan host ya. Halo Pak Kasih, mohon saya dijadikan host ya Pak, untuk bisa share ya. Pak Kasih. Oke Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kami berdua setelah kemarin hari Senin kami audiensi kepada Kepala Kantor dan Kasubag serta Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Alhamdulillah hari ini kami diberikan kesempatan untuk bertatap maya dengan Bapak Ibu sehubungan dengan pendidikan inklusif yang alhamdulillah sudah bergerak cepat di Kementerian Agama baik pusat maupun wilayah.
Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan progres pendidikan inklusif yang sudah berjalan di Kementerian Agama, baik itu khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Bogor dan umumnya seluruh Indonesia ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri. Saya Bu Maskana. Kebetulan saya berasal dari Kabupaten Bogor, Kemenak Kabupaten Bogor. Saya menjabat sebagai pengawas madrasah tingkat MTS ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya bukan orang baru di Depok. Saya tinggal di Beji Timur, tapi numpang mencari uangnya di Kabupaten Bogor. Sekarang ini saya menjadi Wakil Ketua Forum Pendidik Madrasah Inklusif Pusat Kementerian Agama RI. Kebetulan SK-nya kita adalah yang menandatangani adalah Pak Dirjen Pendis. Kemudian saya juga menjadi anggota tim Pokja Pendidikan Islam Inklusif Kementerian Agama Republik Indonesia, yang SK-nya langsung ditandatangani oleh Pak Menteri. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang pendidikan inklusif, tentunya kita bicara tentang anak-anak unik yang ada di madrasah. Anak-anak yang tanpa kita sadari sudah hadir bersama-sama kita. Nah, anak-anak itulah yang nantinya menjadi sumber pahala buat kita bersama, ladang amal buat kita bersama. Karena agama kita mengajarkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dengan keterbatasan, Allah juga mengirimkan satu kelebihan untuk anak tersebut. Nah, ketika anak-anak itu masuk ke madrasah kita lebih harus melihatnya kelebihannya. Karena kalau kita melihat kekurangannya, Bapak Ibu tentunya ada yang bilang ke saya, aduh Bu, kalau sudah melihat anak-anak berkebutuhan khusus, kolesterol saya naik, diabetes saya naik, dan seterusnya. Karena sudut pandang kita melihatnya dari kekurangan mereka, bukan dari kelebihan. Insya Allah kami di Kabupaten Bogor melihatnya dari kelebihan mereka. Sehingga mereka bisa ikut kegiatan seperti kemarin anak-anak netra ikut kegiatan di Taman Mini ya, di Bait Quran, mengikuti lomba membaca Quran dengan braille, membaca Quran dengan bahasa isyarat. Nah, itu mereka kita ikut sertakan. Itu karena kita melihatnya dari sisi kelebihan mereka. Kelihatannya Bapak Ibu share-nya? Halo Bapak Ibu? Kelihatan Bu. Ya? Oke. Kelihatan Bu. Ya, saya besarkan dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu adalah, saya sambil dengan musik ya, biar tidak ngantuk ya, karena ini jam-jamnya rawan. Nah, ini Bapak Ibu, di kita sudah muncul madrasah penyelenggara pendidikan inklusif. Nah, ini ada dua potret yang berbeda Bapak Ibu. Ini kami ambil ada dari yang sebelah kiri, ini dari NTB. Sana ada madrasah swasta, madrasah di Tanah Beang, penyelenggara pendidikan inklusif yang anak-anak berkebutuhan khusus sangat beragam. Ada anak netra, ada anak tunawicara, hambatan pendengaran, dan sebagainya. Nah, justru dengan keterbatasan itulah mereka
Suaranya sama sekali tidak dengar. Ada hackernya. Sama musik. Ada hackernya, Bu. Bisa dilanjut kali, Bu Maskana? Bu? Halo? Masih di mute, Bu. Ibu masih di mute, Bu Maskana. Dihidupkan lagi. Bu Maskana. Dengar Pak suaranya? Ya, lanjut. Sekarang baru dengar, Bu. Dari Bingung kok ada Tadi di suara mute ya. Karena ya? ada bacaan mute juga Pak. Di saya juga saya bingung kok ada bacaan mute. Enggak, Oke, tadi ada Bapak. musik yang keras. Dilanjut, Bu. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut ya. Tadi kita sudah melihat potret pendidikan inklusif ya di dua madrasah yang kondisinya berbeda. Berikutnya, aduh, bentar ya. Oke, Bapak Ibu, ini jaringannya cukup ini juga nih. Bentar ya. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat dua potret madrasah yang berbeda dengan kondisi yang berbeda pula. Nah, Bapak Ibu, mari kita saksikan. Ini ada sebuah film yang kita kebetulan kemarin video dengan para pengurus Pokja Pendidikan Islam Inklusif. Bentar ya Bapak Ibu. Bentar, ini ada kendala teknis ini. Nah. Oke. Ini kursornya kok nggak mau ini. Bentar ya Bapak Ibu, inilah kendala kita kalau kita menggunakan Zoom ya Bapak Ibu, terkadang nah itu bisa. Oke. Ini saya mau menampilkan sebuah video. Coba itu aja deh. Kita slideshow ya. Kita slideshow tapi ada dua suara nih. Kenapa ini dia tidak mau? Pak Nunu bisa bantu share, Pak? Ini bisa, Pak. Klik ini. Klik ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ali Ramdhani, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya Rohmat Juliana, Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya Muhammad Zain, Direktur Guru dan Direktur Pendidikan Madrasah. Saya Direktur Pendidikan Agama Islam. Saya Direktur KSKK. Saya Maria Profesor Pendidikan Dunia dan Pesantren. Sebagai Direktur dan Tinggi Agama. Bapak Ibu kedengeran nggak ya? Ucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional. Ada musiknya, Bu. Ya ini musiknya saya stop. Selamat Nggak Hari bisa nih. Video ada musiknya mungkin ya. Selamat Hari Disabilitas Internasional.
Musiknya dari Ibu kayaknya itu musiknya. Iya, itu memang include di videonya itu, kalau mau diubah musiknya harus dirender ulang. Iya, makanya. Jadi Oke ya. keras suara Bisa musiknya. diusulkan aja, Bu. dirender ulang itu. Oke. Oke ya, Bapak Ibu. Ini nanti saya kirim. Ini di-share lagi ya. Nanti saya kirim filenya, Bapak Ibu. Jadi video tadi komitmen dari Dirjen Pendis terhadap pendidikan inklusif. Itu Bapak Ibu. Jadi ketika Hari Disabilitas Internasional kemarin di Jakarta, seluruh jajaran Dirjen Pendis itu menyatakan komitmen untuk mendukung pendidikan inklusif di madrasah. Itu Bapak Ibu sekalian. Intinya itu. Nanti saya share. Nah, berikutnya ini Bapak Ibu hadir dalam kegiatan tersebut Bu Menteri yang tadi disebutkan oleh Pak Nunu ya. Bu Menteri ini sudah sangat konsen terhadap pendidikan inklusif, sehingga beliau kami nobatkan sebagai Bunda Inklusif pada kegiatan Hari Disabilitas di waktu itu kita mengadakannya di UIN Yogyakarta 3 Desember 2021. Jadi apapun tentang inklusif beliau sangat konsen. Bahkan kalau kita diam Pak, itu beliau langsung menegur, kenapa nih kok inklusif tidak ada gerakan, pada kemana nih orang-orangnya, nah itu, kemana Pendis dan seterusnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu kita bicara pendidikan inklusif, kita bicara data. Jadi kami di Pokja sudah memiliki data PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus, baik tahun yang lalu 2021-2022 maupun tahun sekarang, yaitu 2022-2023. Jadi jumlah PDBK itu dari mulai RA sampai dengan aliyah itu cukup banyak. Seluruh Indonesia itu RA memiliki PDBK sebesar 7.162. Nah ini data ini Bapak Ibu bisa baca nanti. Perhatikan di kita anak-anak berkebutuhan khusus sebenarnya sudah menyebar di madrasah. Tinggal bagaimana kita mengakomodasi mereka, melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, kami di Kabupaten Bogor menerima baik kerjasama dari manapun terkait dengan peningkatan kompetensi guru ya, guru di madrasah. Karena jujur di madrasah itu tidak punya guru yang khusus lulusan dari PLB, pendidikan luar biasa, tidak ada. Cuma kami bekerja sama dengan Wahana, ya, dengan HKI waktu itu didampingi, kami terus meningkatkan kompetensi guru-guru kita. Bahkan sampai sekarang pun Wahana tetap kita gandeng, ya. Di samping Wahana juga kami menggandeng universitas. Kita membuka kerjasama, baik universitas yang ada di Bogor, yaitu Universitas Pakuan, maupun Universitas Indonesia, yaitu Fakultas Psikologinya. Itu kami gandeng. Jadi setiap tahun anak-anak pasca sarjana UI itu datang ke kami melatih guru-guru. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan takut dengan kedatangan anak-anak berkebutuhan khusus. Insya Allah mereka adalah sumber inspirasi kita untuk berinovasi. Bahkan saya bisa kenal bahasa isyarat, saya bisa kenal braille, itu dari mereka, dari anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau tidak begitu kita tidak akan bergerak untuk bisa ingin tahu bagaimana itu bahasa isyarat dan apa itu braille. Nah itu Bapak Ibu. Ini data yang valid karena kami ambil dari EMIS ya, big data kita yang ada di Kementerian Agama. Nah, itu Bapak Ibu. Nah ini sumber yang saya bilang tadi, anak berkebutuhan khusus itu mencapai kurang lebih 48.423. Ini tersebar di seluruh madrasah yang ada di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan ini juga ada di Depok. Ya, ada di Depok. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi mari kita apa ya istilahnya, kita bergandeng tangan, apalagi Depok punya wahana ya. Kalau Bogor kan nggak punya wahana. Kalau Depok enak sekali sudah ada wahana.
yang sudah bersedia untuk menjadi partner Kementerian Agama dalam mengembangkan pendidikan inklusif di madrasah. Nah, ini data dari kami juga Forum Pendidik Madrasah Inklusi itu juga punya data. Yang dari data itu tidak jauh beda yang data yang kami ambil dari EMIS, ya. Di EMIS 48.423, nah di kami ada 45.715. Jadi bedanya cuma sedikit ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, apa yang sudah kami lakukan di Kementerian Agama, progres yang ada Bapak Ibu, nanti Bapak Nunu akan memaparkan di kebijakan lebih lanjut lagi ya. Saya hanya memberikan semacam info. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu merasa tidak puas, jadi kita bisa bertemu di tatap muka kan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini kami di Kementerian Agama, kita di Kementerian Agama sudah memiliki PMA nomor 90 tahun 2013 yang kemudian disempurnakan dengan PMA 60 tahun 2015. Nah, di sana bicara tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah. Nah, yang sangat progres adalah di tahun 2020 di saat COVID sedang tinggi-tingginya, itu Kementerian Agama berpikir karena kasihan anak-anak berkebutuhan khusus, itu ketika COVID bingung Pak pembelajarannya gimana, tatap muka saja sulit, apalagi dengan tatap maya. Nah, itu makanya Kementerian Agama membuatlah peta jalan pendidikan inklusif di madrasah. Jadi Bapak Ibu, ketika menyelenggarakan pendidikan inklusif, itu sudah ada peta jalannya, sudah ada roadmap-nya. Apa yang harus dilakukan dengan kurikulum, dengan GTK-nya, dengan sarana prasarananya, kemudian dengan mindset gurunya, dengan paradigma masyarakatnya, itu semua ada di roadmap atau peta jalan pendidikan inklusif di madrasah. Nah, yang terbaru di tahun 2022, dari Dirjen Pendis juga mengeluarkan ini turunan atau breakdown dari PMA 90 tahun 2013 adalah dikeluarkanlah Kep Dirjen Pendis nomor 604 tahun 2022. Nah, ketika nanti kita akan melaksanakan pendidikan inklusif, kita butuh legalitas. Kita butuh SK atau surat keputusan. Nah, ini Bapak Ibu, aturan dan juknisnya ada di Kepdirjen Pendis nomor 604 tahun 2022. Nah, di sini Bapak Ibu, kewenangan untuk mengeluarkan SK yang dulunya itu ranahnya pusat, karena memang Kementerian Agama Pusat terlalu banyak wewenang dan terlalu banyak tugas, akhirnya dengan Kep Dirjen Pendis ini, nah pendelegasian diserahkan ke Kemenag Kabupaten Kota dan Kanwil. Nah, untuk Madrasah Aliyah itu diserahkan ke Kanwil SK-nya. Nah, Kemenag Kabupaten Kota membuat surat pengantar untuk meminta Kanwil atau memohon kepada Kanwil untuk mengeluarkan SK. Nah, sedangkan untuk RA, untuk MI, untuk MTS itu ada di wewenang Kemenag Kabupaten Kota. Jadi kami di Bogor sudah ada 50 madrasah inklusi dari mulai RA sampai dengan MTS yang sudah di SK-kan. Nah, nanti di Kepdirjen itu diatur apa saja syaratnya, apa yang harus madrasah lakukan ada di sana. Nah, tentunya Bapak Ibu, setelah kita di SK-kan, itu Kementerian Agama tidak tinggal diam. Maka dikeluarkanlah Kep Dirjen Pendis nomor 758 di tahun yang sama, yaitu 2022. Nah, disinilah ketika kita sudah mendapatkan SK, kita diatur dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah. Jadi kita baca bagaimana aturan atau bagaimana cara
membuat kurikulum adaptif dan seterusnya itu diatur di pedoman penyelenggara pendidikan inklusif di madrasah. Itu Bapak Ibu progres yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah, yang berikutnya nanti lebih lengkap Pak Nunu ya di kebijakan. Yang berikutnya adalah sudah terbentuknya forum pendidik madrasah inklusi. Karena guru-guru yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus itu sangat butuh wadah, ya wadah. Maka dibentuklah FMI pada tahun 2020 di Serpong. Nah, wadah inilah yang menjadi wadah kami belajar, wadah kami sharing, wadah kami saling menukar pikiran terkait dengan pendidikan inklusif. Nah, kemudian setelah ada FMI di tahun 2021, Kementerian Agama membentuk Pokja Pendidikan Islam Inklusif Pusat. Nah, jadi kalau ada apa-apa tinggal Bapak Ibu mengadu ke Pokja Pendidikan Inklusif ya, Islam Inklusif. Di kantornya adalah di pusat ya, di lapangan Banteng sana. Nah, Bapak Ibu, terbentuknya FMI wilayah. Itu Bapak Ibu, progres yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah, ini Bapak Ibu, kami pernah ke Banten, dibentuklah FMI wilayah Banten. Pernah ke Jawa Timur, dibentuklah FMI wilayah Jawa Timur dan seterusnya. Nah, untuk kita di Depok, untuk kita di Sukabumi dan seterusnya di 27 kabupaten kota di Jawa Barat itu sudah punya FMI wilayah Jawa Barat ya, diketuai oleh Pak Dr. Hafiz. Nah, ini di bawah, nih orangnya sedang dilantik, kebetulan dihadiri oleh Pak Direktur KSKK ya, Pak Muhammad Zain ya. Waktu itu Pak Muhammad Zain, Direktur GTK maaf. Direktur GTK Pak Muhammad Zain hadir dalam pelantikan pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusi Wilayah Jawa Barat. Itu Bapak Ibu progres kita. Nah, kemarin Pak Kasih minta, Bu tolong dong video best practice di Jawa Barat atau khususnya di Bogor ya. Mudah-mudahan bisa nih. Kalau tidak bisa nanti saya kirim ya Pak. Nah, ini ada beberapa video Bapak Ibu yang dapat kami sajikan. Oh, nggak mau dia. Tadi dicoba-coba bisa Pak Nunu. Kan pas ini nggak bisa ya. Saya nggak tahu juga nih. Ya, kendala teknis ya. Nah, ini salah satunya videonya, mudah-mudahan bisa. Oh, tidak mau juga ya video. Ternyata terkendala di video ini. Lagi proses, Bu. Lagi proses ya. Coba kita lihat dulu ya, mudah-mudahan bisa ini. Nggak bisa kayaknya Pak. Nah, ini dua video yang kami ambil ya. Pertama video tadi itu MI Rumah Anak Pak. MI Rumah Anak di Gunung Putri. Nah, tahun kemarin MI Rumah Anak mendapatkan bantuan itu dari Kementerian Agama Pusat. Jadi setiap tahun madrasah inklusi yang sudah di SK-kan itu secara bergilir akan mendapat bantuan sebesar 50 juta. Ya, dari Direktorat KSKK ya, kelembagaan. Itu setiap tahun. Di kami di Kabupaten Bogor itu sudah kurang lebih 5 madrasah yang mendapatkan bantuan secara bergilir. Secara bergilir mereka dilihat dilihat administrasinya baik atau tidak. Nah, itu
Kakek. Nenek. Iya. Bud, paman. Apa? Paman. Angko. Bu Haji, ini di tampilannya tidak sesuai dengan suara. Sepertinya memang kendala sih. Ya, memang kendala di itu ya Pak. Allahu Akbar. Allah. Oke. Iya Bapak. Jadi saya lanjut, nanti saya kirim deh Pak. Insya Allah saya kirim ya Pak. Pak kasih. Ini videonya nggak ada yang bisa ditampilin karena mengganggu suara ibu sendiri. Iya, siap. Oke ya Pak. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan perkembangan madrasah inklusi, jadi perlu Bapak Ibu ketahui informasi ya dari baik dari Pokja maupun dari sekarang kita sedang disupport oleh World Bank. Sudah 2 tahun ini kami di Kabupaten Bogor, KKG Madrasah Inklusi, tahun kemarin dapat 2 KKG bantuan dari Bank Dunia, 2 KKM. Nah tadi madrasah pertama, madrasah Ibtidaiyah Rumah Anak, itu guru-gurunya, KKG-nya mendapat bantuan sebesar 15 juta. Nah itu digunakan untuk pelatihan ya, peningkatan kompetensi guru-gurunya. Nah, itu yang tergabung dalam kelompok kerja guru ya, madrasah inklusi. Nah, begitu juga Bapak Ibu KKM, kelompok kerja kepala madrasah, itu tahun ini dan tahun kemarin 2 KKM mendapat bantuan sebesar masing-masing 30 juta. Nah, tahun ini 1 KKM. Nah, salah satunya di Parung Panjang itu. Jadi KKM di Parung Panjang mendapatkan 30 juta. Nah, kami mendampingi, kami mendatangkan narasumber untuk peningkatan kepala madrasah dalam pengelolaan, pengembangan, dan monep serta pendampingan madrasah inklusi. Itu yang kami laksanakan. Itu Bapak Ibu. Bahkan dalam waktu dekat ini, kami akan mengadakan pelatihan. Ya. Saya minta 1 pelatihan di Bogor. Ya, mudah-mudahan nanti Depok bisa kita rekrut ya Pak Nunu ya. Guru-gurunya ya untuk mengikuti pelatihan. Nah, itu yang dilakukan oleh Pokja selaku wadah ya yang mengadvokasi baik ke dalam, ke intern Kementerian Agama maupun keluar. Keluarnya kami juga sudah bekerja sama dengan inovasi ya, pihak dari Australia. Nah, itu kami kemarin direkrut untuk pelatihan selama 7 seri. Ya, didampingi oleh inovasi dari kelembagaan ya, dari GTK juga dari Kanwil di masing-masing provinsi, itu disupport ya oleh mereka. Nah, itu Bapak Ibu, jadi intinya kami dari Pokja ingin mengajak Bapak Ibu kepala madrasah, Bapak Ibu guru yang hebat, mari Bapak Ibu kita terima anak-anak berkebutuhan khusus di madrasah kita sambil kita meningkatkan kompetensi. Karena kalau kita menunggu sempurna, itu kapan kita mau menerima mereka? Padahal mereka juga kewajiban kita ya untuk sama-sama memberikan pembelajaran mengenal Tuhannya. Bagaimana anak-anak itu kita ajak untuk mengenal Allah, mengenal tauhid, bisa berakhlak mulia, bisa sosialisasi dengan masyarakat. Jangan jadikan mereka anak-anak yang menjadi beban orang tuanya, menjadi beban masyarakat. Bahkan mereka seumur hidup tidak pernah bisa mandiri, tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakatnya sendiri. Itu semua adalah kewajiban kita Bapak Ibu, karena kita punya satu dalil Al-Quran ketika Nabi sedang bermajlis dengan para sahabat, ya abasa wa tawalla. Kemudian Nabi karena sedang mengajarkan agama Islam dengan para sahabat, masuklah seorang sahabat netra yang oleh para sahabat dan Nabi tidak begitu digubris. Akhirnya Allah menurunkan surat Abasa ini. Bukan menegur Nabi, tapi mengingatkan bahwa siapapun makhluk Allah, sesempurna apapun makhluk Allah, itu diciptakan di dunia ini tentunya dilengkapi dengan kelebihan dan kekurangannya.
Saya yakin Allah tidak pernah membuat satu produk gagal, nggak pernah itu. Pasti ada di balik kekurangan. Contohnya yang sedang marak sekarang, anak netra dari Yogyakarta itu bisa masuk ke Amerika, dia menunjukkan kualitas suaranya sampai dunia mengakui bahwa disabilitas juga bisa maju seperti anak-anak lainnya. Jadi paparan saya untuk penutup, kesimpulan Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan pendidikan inklusif, pertama kita harus mengedepankan kelebihan mereka. Yang kedua, memang kita harus meningkatkan kompetensi setiap saat, ya, baik dalam wadah KKG, MGMP maupun KKM. Nah itu tentunya Kementerian Agama tidak tinggal diam, ya. Insya Allah tidak diam karena kita sudah merasakan di Kabupaten Bogor. Kami selalu diperhatikan, kami selalu kami selalu diikut sertakan dalam hal apapun, termasuk kemarin di Semarang guru-guru kami dilibatkan dalam pelatihan guru pembimbing khusus, ya. Dan tahun ini akan berlanjut. Itu Bapak Ibu sekalian. Tentunya di Bogor juga tidak saya sendiri pengawas, sekarang sudah ada beberapa pengawas yang konsen terhadap pendidikan inklusif. Di sana ada teman-teman saya baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang sudah berjuang bersama-sama untuk meningkatkan kualitas layanan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Terima kasih Pak Nunu, saya dikasih kesempatan pertama karena memang kita sedang pelatihan, ya, di P4TK Jakarta Pusat. Terima kasih Pak Kasih, ya. Pak Kasih sudah memfasilitasi pertemuan hari ini dengan Zoom-nya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di tatap muka selanjutnya. Dari saya mohon maaf, ya, saya orang Beji Timur, bukan ingin menggurui, ya Bapak Ibu, tidak seperti itu, cuma sharing saja sedikit ilmu yang saya dapati dari tahun 2017 sampai tahun sekarang kita tetap belajar tentang inklusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, karena waktu saya cuma punya 5 menit, jadi saya langsung share saja Bapak dan Ibu, ya. Nah Bapak dan Ibu, terkait dengan kebijakan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Maskana, Bapak dan Ibu, ya mohon maaf, ya sebenarnya sudah komplit, ya, sudah secara menyeluruh. Jadi saya hanya mensummary-kan saja. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif, Kementerian Agama itu punya dasar, yakni PMA, yang kemudian itu sebenarnya punya cantolan-cantolan yang ada di atasnya, gitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Maskanah tadi, bahwa kita punya PMA, PMA-nya sudah sangat lama lahir, yakni tahun 2013 Bapak dan Ibu, dan kemudian itu sempat diperbaiki, ya, ataupun direvisi untuk disempurnakan, dan lahirnya PMA nomor 60 tahun 2016. Terutama itu di pasal 16, 18, dan 61, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di dokumen yang saya share ke Bapak Ibu melalui chatbox, gitu ya, Bapak dan Ibu. Dan kemudian ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Maskana, kembali lagi ke slide awal, Bapak dan Ibu, karena memang tadi sudah banyak disampaikan, sehingga nanti saya berharap lebih banyak diskusi, ya, di awal, bahwa apa saja kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah tadi sudah, ya. Terus kemudian pertanyaan kedua adalah kebijakan tersebut sudah terimplementasikan belum, gitu. Terus kemudian kalau ada coletahan, jangankan diimplementasikan, baru tahu saja baru sekarang, gitu ya. Nah, itu permasalahan yang sebenarnya kita sama-sama akan jawab, gitu ya.
Kemudian ketika bicara tentang implementasi, itu juga pasti akan bicara tentang tantangan Bapak dan Ibu ya. Tantangan apa sih yang kemudian dihadapi oleh Bapak Ibu terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah ataupun di madrasah. Sebab Bapak dan Ibu kalau bicara tentang instruksi itu sudah sangat jelas gitu. Para struktura di Kementerian Agama Pusat itu sudah bersepakat menyatakan sikap berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana yang sudah diarusutamakan oleh pemerintah gitu ya. Ini tidak hanya terjadi di satuan pendidikan madrasah tapi di satuan pendidikan yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya ingin Bapak Ibu mulai menginventarisir kira-kira apa sih yang sudah terimplementasikan, kalau belum kira-kira tantangannya apa gitu ya, nanti didiskusi. Ini saya sekilas-sekilas saja. Kemudian Bapak dan Ibu, nah ini saya ingin Bapak Ibu berefleksi saja terkait dengan data ya, sehingga nanti kita bisa melihat kenapa sih pendidikan inklusif itu menjadi pilihan pemerintah untuk diimplementasikan. Kenapa sih kita tidak memilih pendidikan segregasi gitu? Pendidikan segregasi itu yang memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik umumnya gitu. Kalau peserta didik berkebutuhan khusus itu ada di SLB, sedangkan yang umumnya itu di sekolah umum. Kenapa sih nggak kembali saja ke sistem pendidikan seperti itu? Gitu. Nah ini sebenarnya data yang tersaji Bapak Ibu, melengkapi data yang sudah disampaikan oleh Bu Maskana tadi. Jadi ini data dari berbagai kementerian, karena kebetulan Wahana Inklusif bekerja sama juga dengan Bappenas, Kemensos, dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi di Kemensos itu ada data 29,6 juta itu penyandang disabilitas. Itu tahun 2021. Sedangkan di BPS, data BPS ini tercatat 21,8 juta jiwa, yaitu penduduk Indonesia itu disabilitas atau berkebutuhan khusus. Kemudian Bappenas melalui Susenasnya di tahun 2018 itu mencatat ada 30,2 juta jiwa itu penyandang disabilitas. Dan yang kemudian sangat menarik Bapak dan Ibu, itu Kementerian Tenaga Kerja mencatat di tahun 2020 ada jumlah penyandang disabilitas usia kerja itu di angka 17,7 juta jiwa. Di mana yang bekerja itu hanya 44%. Nah, apakah hal ini ada kaitannya dengan pendidikan mereka yang sebenarnya saat ini masih banyak kendala, dalam artian mereka itu tidak seleluasa warga masyarakat umum yang lainnya yang bebas memilih sekolah mau dimanapun tanpa ada hambatan apapun gitu, sehingga mereka lebih berpeluang untuk memperoleh akses pekerjaan karena pendidikannya lebih baik. Padahal orang disabilitas tidak memiliki kesempatan seperti itu. Ini yang perlu kita renungkan gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini data dari sebelah Bapak Ibu tahun 2018 tercatat 1,6 juta anak usia sekolah ada di Indonesia ketika itu. Itu data di Dapodik ketika itu ya. Nah ternyata Bapak Ibu, SLB yang selama ini ada di Indonesia, se-Indonesia Raya, itu baru bisa nampung 8%-nya Bapak Ibu. Gitu. Nah, sedangkan sekolah ini yang ada di Kemendikbud dulu ya, nanti yang ada di di Kementerian Agama. Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, karena ketika itu masih ada sistem sekolah model. Kalau sekarang kan sudah ditetapkan bahwa semua sekolah tanpa terkecuali harus menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, ketika itu Bapak Ibu, tercatat ada 32.732 sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Itu pun baru menyerap 8%
dari 1,6 juta jiwa anak penyandang disabilitas usia sekolah. Nah, tentunya kalau tanpa ada peran dari madrasah, ini akan sangat berat Bapak Ibu. Bagaimana anak bangsa yang 84% yang masih ada di masyarakat, ini bisa terfasilitasi pendidikannya. Kalau kita hanya berpangku tangan, tidak melaksanakan amanat undang-undang, melakukan amanat dari pimpinan-pimpinan kita di Kementerian Agama, tentunya angka 84% ini tidak akan banyak berkurang. Gitu ya. Ini kita refleksikan saja. Kenapa sih kita perlu membuka diri gitu? Karena ternyata sekolah luar biasa saja se-Indonesia Raya hanya menampung 8%. Ya, baik. Nah, ini data yang tadi disampaikan oleh Bu Haja Maskanah nih. Nah, ternyata madrasah itu tahun 2021-2022 baru bisa menyerap 47.000 gitu. Masih sangat jauh Bapak Ibu dari 1,6 juta peserta didik usia sekolah gitu. Bagaimana caranya untuk bisa kita berpartisipasi mewujudkan amanat dari undang-undang untuk mewujudkan pendidikan untuk semua? Pastinya kita harus memiliki komitmen untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Dengan cara apa? Dengan membuka satuan pendidikan umum yang selama ini memang tidak terbuka bagi mereka yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, itu mulai memberikan layanan kepada warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal terdekatnya. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi apa yang saya ingin Bapak Ibu berpikir sama-sama menemukan solusi bagaimana ketika data yang tersaji ini kita bisa berpartisipasi untuk sama-sama mengatasi masalah di bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Jika memang tidak bisa 100%, minimal ada yang kita bisa serap di madrasah kita masing-masing. Minimal kita ada peran di sana. Karena memang Bapak dan Ibu dalam petunjuk teknis madrasah yang sudah disusun di Kementerian Agama, setiap rombel di madrasah juga tidak tanpa dibatasi gitu. Maksudnya gini, keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus di madrasah itu juga tentunya akan lebih maksimal jika memang jumlah peserta didiknya dalam rombel itu, kalau saya tidak salah mengingat, itu tidak lebih dari 3 tiap rombel. Kayak gitu, itu ketentuannya. Kalau lebih dari 3, itu sudah akan berat gitu. Mungkin tidak akan maksimal layanannya. Tapi ketika 3 itu dalam hasil kajian itu masih bisa diatasi gitu. Jadi itu bukan menurut wahana ya, tapi berdasarkan hasil pengalaman empiris di lapangan yang kemudian ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah. Nah, petunjuk teknis atau panduan tersebut ketika itu seingat saya mulai disusun tahun 2017 Bapak dan Ibu. Harusnya di 2023 ini sebenarnya sudah sampai semuanya ke tangan Bapak Ibu, tapi tidak masalah. Ini kita tidak melihat siapa yang salah gitu. Tapi kita bagaimana memulai itu saat ini di 2023 gitu. Karena kita sudah tahu bahwa itu merupakan perintah undang-undang dan Kementerian Agama sudah mencanangkan penyelenggaraan pendidikan inklusif, sehingga itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai bagian dari madrasah di bawah Kementerian Agama. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Ini memenuhi amanat dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok. Saya Nunun Nurdiana dari Wahana Inklusif Indonesia sebagai mitra dari Kementerian Agama. Tentunya sangat senang jika Bapak Ibu di Kota Depok itu bisa bekerja sama untuk memikirkan bagaimana setiap anak termasuk mereka yang berkebutuhan khusus ataupun disabilitas bisa terfasilitasi pendidikannya.
1,5 bulan yang lalu saya sudah bertemu dengan Prof. Isom, Direktur KSKK, dan arahan beliau jelas gitu. Silakan wahana mendampingi madrasah-madrasah yang ada di Kota Depok untuk bagaimana mereka memiliki kapasitas memberikan layanan yang berkualitas kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Amanah itu insya Allah kita akan laksanakan, dan tentunya itu butuh dukungan dari semua pihak, butuh dukungan dari Bapak Ibu, karena tanpa dukungan dari semua pihak tentunya tidak akan terjadi yang namanya inklusivitas di madrasah. Demikian, Pak Kasih, apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, demikian pemaparan dari Ibu Maskanah dan Pak Nunu. Ibu Maskanah itu pengawas Madrasah Kabupaten Bogor, tinggalnya di Beji Timur. Saya sekarang ada di Beji Timur nih, di Beji ya, di MI An-Nuriyah. Kebetulan ada satu murid yang sudah beberapa tahun bersekolah di sini dan dia kategorinya inklusi. Untuk langkah selanjutnya, saya ingin Bu Maskanah nanti kita panggil, kita undang. Yang pertama memberikan semacam sosialisasi ke teman-teman pengawas. Alhamdulillah nih ada Bu Haja Riri, ada Pak Haji Acep, dan ada beberapa pengawas lainnya yang hadir. Ya, ucapkan terima kasih. Nanti para pengawas ini akan diberikan pemahaman yang lebih detail tentang program Madrasah Inklusi. Ini juga mudah-mudahan termasuk RA ya, karena anak RA juga biasanya malah di era lebih sedikit muridnya. Sekelas cuma 12 atau 15. Ini lebih memungkinkan juga. Apalagi kalau guru-guru era terkenal lebih sabar. Ya. Lebih sabar, lebih dekat pada anak tiap hari. Selalu berkomunikasi secara interaktif. Jadi saya berharap karena ini menjadi program unggulan dari KSKK, bahwa sekolah inklusi ini mendapat prioritas perhatian khusus dari Pak Direktur, Pak Hisom, Pak Profesor Hisom, kemudian dari Ibu Menteri juga. Nah, kemudian Yayasan Wahana Inklusi ini adanya di Depok. Ya, Pak Nunu ya? Ya, betul. Ya, yayasan ada di Depok, pengawas yang yang punya kompetensi tentang inklusi Bu Maskanah, walaupun di Bogor tapi orang Depok, ya orang Beji. Jadi saya yakin ini akan bisa berjalan program ini. Nah, langkah selanjutnya saya mohon kepada kepala madrasah atau RA mulai berani menerima anak-anak inklusi, ya, mulai berani, ada keberanian, sehingga nanti ketika ada informasi, oh di sekolah saya ada 1, 2 atau 3 orang. Nah, di kelas inklusi ini, kemarin saya sudah ngobrol, 3 orang murid itu bisa ditangani oleh 1 guru. Artinya kalau ada guru yang sertifikasi mau megang khusus 3 orang anak, dia bisa dapat beban kerja 24 jam hanya dengan menangani 3 orang murid. Tapi kalau yang normal untuk MI Sanawiyah dan Aliyah minimal 15 murid. Untuk RA 12 murid. Tapi untuk inklusi itu cukup dengan 3 murid. Jadi bisa jadi nanti ada guru yang punya keinginan dan terpanggil hatinya untuk menangani anak-anak yang inklusi ini, dia insya Allah punya beban
kerjanya dengan menangani 3 orang murid itu sudah setara dengan menangani 15 murid yang normal. Sebelum kita akhiri, silakan kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Ntar saya hidupkan dulu. Raise hand mungkin kalau yang nggak bisa dihidupkan mic-nya. Silakan langsung hidupkan saja mic-nya yang mau bertanya. Pak Abdul Manap silakan langsung hidupkan. Langsung Pak. Baik Pak. Wajahnya mana wajahnya? Ya Pak Abdul Manap silakan. Mana suaranya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya ke Ibu Pengawas, Bu Mas Kana. Nama saya Pak Abdul Manap dari kesiswaan MTS YPPD di Pancoran Mas. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan atas materi yang mungkin baru pertama kali saya terima secara pribadi tentang pendidikan inklusif yang memang banyak ada di setiap sekolah. Mungkin yang pertama pertanyaan saya ke Bu Mas, ketika sekolah kami belum pernah menerapkan sistem pendidikan inklusif ini, apa langkah awal yang mesti kita siapkan sehingga bukan hanya ada sistemnya, tapi memang benar-benar berjalan dengan apa yang diharapkan. Ya, kalau bicara tentang tadi prasarana sudah jelas, SDM-nya juga sudah jelas gitu. Ketika prasarana dan SDM sudah ada, apalagi yang terpenting yang harus kita lakukan. Mungkin itu saja Bu Mas Kana yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan MTS YPPD sekolah yang kami jalankan bisa menerapkan sistem pendidikan inklusif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Manap. Langsung mungkin Bu Mas Kana masih ada atau Pak Nono bisa menjawab? Baik, Bu Mas Kana sepertinya sedang di ruangan yang lain. Makasih. Ya, membantu menjawab Bapak dan Ibu, betul bahwa memang kita butuh persiapan untuk memberikan layanan kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus gitu. Namun sebenarnya ini terkait dengan persiapan, jangan kemudian ada standar yang kemudian malah membuat kita tidak bergerak gitu. Dari pengalaman-pengalaman madrasah yang sudah melaksanakan, bahkan mereka ada yang menerima dulu peserta didik belum dilakukan pelatihan, termasuk Anuriyah sebenarnya. Gitu. Nah, beberapa madrasah seperti yang kami temukan sebenarnya, ini pengalaman saya waktu jalan-jalan ke daerah Makassar ya, ke Sulawesi Selatan, ada madrasah di Pangkep, kemudian di Bone gitu. Ternyata kita itu sudah banyak menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Bagaimana mereka memulainya? Pengetahuan guru-guru aja dulu gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya mereka melapor kepada kantor Kementerian Agama setempat, Bapak Ibu. Penting untuk kantor Kementerian Agama setempat mengetahui agar apa? Agar ada prioritas pada saat ketika adanya program-program dari kementerian ataupun dari pihak-pihak lain di luar pemerintah.
itu yang dapat mensupport ataupun mendukung program yang dijalankan atau pelaksanaan pendidikan yang ada di madrasah tersebut. Gitu. Jadi kalau ditanya apa selain SDM, selain kemudian sarana prasarana yang harus dilakukan adalah koordinasi Bapak. Gitu, koordinasi dengan pihak-pihak yang bisa membantu madrasah menyelenggarakan pendidikan secara inklusif. Kalau di tempat Bapak dekat dengan sekolah luar biasa, Bapak bisa mendatangi sekolah luar biasa tersebut. Gitu, untuk mungkin dalam sebulan sekali bisa sharing gurunya, bisa didatangkan untuk membantu mengkapasitasi, itu bisa dilakukan. Dan itu dijamin secara undang-undang Bapak, Ibu. Itu tidak dipersalahkan seperti itu. Sehingga nanti bagaimana kita berkomunikasi saja dengan antar lembaga. Mungkin gitu ya. Ininya, terima kasih. Baik, Mbak Nunuk, terima kasih. Mungkin maaf Pak, lagi tadi ada saya suara azan di sini. Iya, lagi sama. ada suara azan dulu bentar ya. Saya juga lagi mendua ya. Kita dengarkan azan dulu ya Pak, kasih ya. Iya. Semuanya. Udah Pak. Baik, Bapak Ibu, sebelum Bu Maskana menambahkan jawaban, saya persilakan ke penanya kedua, Ibu Erni. Ada di depan saya sebetulnya beliau. Silakan Bu. Ya. Silakan. Silakan Bu Erni. Ada suaranya nggak? Suaranya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari Nurul Iman Beji. Saya sangat senang memulai kebijakan tentang madrasah inklusi ini, karena memang di sekolah kami dan di beberapa sekolah juga saya yakin ada beberapa anak yang memiliki kebutuhan khusus. Di sekolah kami sendiri ada beberapa anak yang slow learner, kemudian juga ada yang speech delay. Tapi memang kesulitan atau kendala yang kami hadapi itu ketika menangani anak-anak ini bagaimana gitu. Ketika ada program atau kebijakan madrasah inklusi ini, apakah nantinya akan ada fasilitasi dari lembaga terkait gitu ya, seperti ada pelatihan atau pembinaan dari instansi terkait dari Kementerian Agama dalam hal ini. Kemudian yang kedua tadi saya mendengar ada madrasah yang diistakan gitu kalau bersedia menjadi madrasah inklusi. Apakah itu ada syarat-syarat tertentu? Karena kalau secara disabilitas ini menerima ABK itu melalui lain misalkan cacat perubahan atau tulang atau dan lain yang berat gitu ya, itu belum ada fasilitas yang memadai. Tapi kan kita harus menyediakan sarana seperti internet khusus untuk mereka, dan juga yang pasti guru yang kompeten bisa membina mereka. Mungkin itu dua pertanyaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maskana, silakan Bu. Baik Pak, kedengeran suara saya Bapak Ibu? Kedengeran, jelas. Baik, makasih Pak Nunu ya. Bapak Ibu, Kepala, Guru dan Pengawas. Jadi memang kegalauan Bapak Ibu itu pernah kami rasakan di Kabupaten Bogor. Ya, pertama galau. Gimana nanti kalau anak-anak itu masuk ke madrasah kami, apakah kami bisa melayani dengan sebaik-baiknya? Yang kedua, bagaimana cara menangani dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pendidikan inklusif ini kan salah satu prinsip umumnya adalah kita membuka jejaring yang seluas-luasnya ya. Membuka kolaborasi, membuka kerjasama dengan pihak lain, terutama pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan secara luas. Nah, itu yang saya rasakan. Yang pertama yang kami lakukan adalah, saya jawab Pak ini juga ya, Pak Abdul Manaf juga ya mungkin ya sekalian. Jadi Pak, yang pertama ketika kita bismillah berniat untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, pertama kita bangun dulu komitmen Pak. Komitmen yang kuat. Baik komitmen di tataran yayasan, kemudian kepala sekolah, kepala madrasah, dan stakeholder yang lainnya. Karena tanpa komitmen yang kuat, khawatirnya nanti program pendidikan inklusif hanya sesaat gitu loh. Setelah itu hilang. Nah, itu tidak diinginkan oleh Kementerian Agama. Bahkan Prof. Isom mengatakan bahwa ketika kita tidak disupport oleh World Bank, ini pendidikan inklusif tetap berjalan. Bahkan ke depannya tidak dilabelkan madrasah inklusif, tapi semua madrasah di Indonesia sudah inklusif seperti itu. Itu yang pertama, bangun komitmen yang kuat. Karena dengan komitmen akan melahirkan keikhlasan, kesabaran. Pokoknya Pak, saya sudah merasakan ya ketika saya komitmen dengan pendidikan inklusif, itu banyak julukan yang akan muncul ke kita. Ya, saya dibilang direktur pendidikan inklusif, dibilang ngapain sih yang begitu diurusin, yang banyak aja nggak keurus. Nah itu banyak sekali tantangan. Nah ketika kita sudah punya komitmen yang kuat, itu bisa kita lewati dengan baik kan. Itu Bapak Ibu. Nah yang kedua, setelah sudah sepakat di madrasah, Bapak Ibu silakan membaca Kepdirjen 604/2022 terkait dengan SK ya, pendelegasian atau penetapan madrasah inklusi. Itu penting. Legalitas itu penting Bapak Ibu. Karena ketika kita akan membuat labeling madrasah inklusi, masyarakat orang tua tanya, loh memang dari mana SK-nya? Apa dasarnya? Nah itu. Silakan Bapak Ibu, itu ada Kepdirjen Pendis 604 di situ. Ada syarat-syaratnya. Kemudian nanti Kementerian Agama Kabupaten Kota untuk RA, MI, MA bisa mengeluarkan SK. Nah itu Bapak Ibu. Kenapa? Di pusat juga ditanya, Bu, mana SK-nya? Kami mengeluarkan dana itu harus dengan SK, nggak cuma-cuma. Karena dengan SK itulah pengikat kita untuk sungguh-sungguh melaksanakan pendidikan inklusif. Bahkan beberapa madrasah ke saya, Pak, Bu, berkah banget ada anak-anak inklusif. Tahun ini kami menerima 3 kelas, yang biasanya 1 atau 2 kelas. Itu tataran MI. Itu banyak yang seperti itu. Makanya di kami sudah mewadahi dalam bentuk KKG. Jadi belajar tadi ya Bu, bagaimana menangani anak-anak autis, anak-anak yang speech delay dan seterusnya. Itu kami belajar di sana. Kami belajar melalui pelatihan, melalui kumpul di KKG dan seterusnya. Kami belajar itu. Nah, lama-kelamaan kami juga terbiasa dengan anak-anak itu. Kami layani. Bagaimana ketika mereka tantrum di kelas, mereka nanti mengganggu anak-anak yang lain. Nah, di madrasah yang sudah penyelenggara pendidikan inklusif itu ada yang namanya ruang sumber.
Nah, di situ anak-anak dibawa, anak-anak sedang tantrum dibawa, keluar kelas dibawalah di ruang itu. Gimana Bu ruangannya? Kami kan terbatas. Ada juga yang ruangan kepala sekolah, ada yang di ruang sementara ya, ada yang di ruang perpustakaan. Nah, itu mereka pintar-pintar menata ruangan. Yang penting anak itu tidak mengganggu anak yang lainnya. Setelah tenang, anak itu baru dibawa ke kelas kembali. Gitu kan Pak Nunu ya. Jadi inklusif itu menyatukan anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya. Belajar bersama-sama. Itu Pak, insya Allah lah Pak. Bapak Ibu yang kuat sekali dalilnya tentang bagaimana kita bisa melayani umat dengan sebaik-baiknya, insya Allah ada keberkahan di sana. Itu ya Bu, itu termasuk saya jawab Ibu juga ya. Jadi intinya kita harus sering-sering mengikuti pelatihan. Pelatihan kan tidak harus tatap muka, ada webinar. Nanti mungkin saya izin Pak Kasih ya, saya akan masukkan beberapa guru masuk ke ke FMI wilayah Jawa Barat. Nanti setiap ada webinar bisa ikut ya Bapak Ibu, saya share linknya, nanti di-share ke teman-teman yang lain. Itu saya kira Bapak Ibu, insya Allah lah saya akan dengan Pak Nunu akan membantu madrasah di Kota Depok ya, apalagi saya putra Depok ya, putri Depok ya, saya akan bantu lah semampunya kami ya Pak Nunu ya, semampunya kami akan bantu. Mudah-mudahan dengan seringnya ada pendampingan, dengan sering ada pelatihan, insya Allah lama-kelamaan yang tadinya menjadi beban itu menjadi ringan untuk kita bersama. Terima kasih Pak Kasih. Mungkin Pak Nunu mau menambahkan, mangga. Sudah cukup Bu Haji. Baiklah Bu, terima kasih. Mungkin Pak Haji Acep atau Bu Haja Riri mau berkomentar atau mau menyampaikan supportnya, pengawas. Haji Acep. Ya, baik Pak. Riri. Silakan Bu Haja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ya, Bapak Ibu narasumber, khususnya ini ya kawan saya di pengawas Ibu Haja Maskana. Kita sama-sama putra Depok ya Bu. Ya, salam Bu Haja Riri. Ya, baik Pak. Memang dari tahun yang lalu juga kalau seingat saya dari tahun 2021 lah 2022 memang selalu menjadi pertanyaan ya, khususnya di kalangan madrasah, apakah di masing-masing satuan pendidikan kita khususnya di madrasah udah ada tidak ya itu kelas inklusif seperti itu. Nah memang sementara ini jawaban yang secara umum memang belum ada itu. Nah jadi dengan adanya ada satu inisiasi seperti ini mungkin diperhatikan masalah kelas-kelas inklusif, insya Allah lah madrasah artinya bisa mengcover seluruh peserta didik, misalnya yang berkebutuhan khusus ataupun yang memang harus memiliki penanganan khusus. Jadi kami selaku pengawas pembina di wilayah masing-masing sangat mendukung adanya gerakan kelas inklusif ini. Terima kasih Pak Kasih, Bu Maskana. Sami-sami Bu Haja Riri. Baik, Bu Haja Riri, makasih atas komentarnya. Pak Haji Acep mungkin wakilan pengawas MI ya, MIRA. Masih adakah di kau? Oke, kalau tidak ada, saya buat satu kesimpulan ya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih ya. Masih ada 100 partisipan yang hadir sampai akhir acara. Artinya Bapak Ibu yang hadir dan sampai tuntas ini saya appreciate yang setinggi-tingginya. Di sini ada 5, 10, 15, 25 orang kepala madrasah ada di depan saya nih di Kecamatan Beji. Berarti masih banyak Pak Nunu, lebih dari 100 Pak, ada 120-an semua Pak. Mas Kana. Ya. Kemudian nih kalau mau lihat orang-orang yang di loh, kelihatan ya. Kelihatan ya. Oke. Baik.
Yang kedua, ini kan mau PPDB sekarang. Jadi kalau ada kedapatan siswa baru yang mau daftar inklusi, coba konsultasikan dengan kami. Ya, kalau emang siap, maka sekolah Bapak Ibu bisa jadi sasaran untuk mendapat pelayanan khusus tentang pendidikan inklusi. Ya, saya mohon ini kita proaktif. Kemudian yang ketiga, saya minta Pak Haji Acep, Bu Haja Riri, coba kita berkoordinasi dengan Bu Maskana. Kebetulan beliau ada di BJ Timur, walaupun tugasnya di Bogor. Sekali kita undanglah untuk memberikan pencerahan kepada kita. Yang keempat, dalam waktu dekat, jika banyak yang berminat untuk mendapatkan pelatihan, insya Allah nanti kita fasilitasi untuk pelatihan, tempat dan di mananya kita tentukan serta tanggalnya. Yang penting supaya cepat mungkin bolehlah Japri, Pak saya pengen ada pelatihan, atau nanti kita bikin Google Form-nya lah untuk mendaftar untuk pelatihan guru inklusi. Yang pasti di Anuria udah siap memfasilitasi karena memang dia ada siswa yang inklusi di sini. Jadi Anuria ini, MI Anuria sudah sampai informasinya ke pusat bahwa MI Anuria sudah menerima anak inklusi. Nah, ketika ada madrasah atau era lain yang siap, yuk kita bergabung di sini untuk segera kita adakan pelatihan. Saya kira itu kesimpulannya. Sekali lagi terima kasih, terutama Pak Nunu dan Bu Maskanah yang sudah hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, dan tak lupa kepada seluruh pengawas, seluruh kepala madrasah alias sanawiyah MI dan RA yang sudah menyisihkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu untuk live ya. Absen bagi yang belum ya. Siap, Pak Haji.